lanjut pertanyaan ke berapa sekarang? Keenam ya. Pertanyaan keenam, eh, kalau kuliah di Taiwan harus tahu bahasa Mandarin kah? Nah, untuk teman-teman semua, kuliah di Taiwan kalau menurutku harus tahu bahasa Mandarin. Setidaknya dasar-dasarnya ya, kita harus tahu dasar-dasar untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, untuk membeli makanan, menanyakan jalan atau yang lainnya. Tapi tenang aja teman-teman, ketika kita datang ke Taiwan kita nggak tahu sama sekali bahasa Mandarin, it's okay. Karena kalau di NDHU sendiri di kampusku ya, kampus memberikan kita 2 semester untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi nanti di situ kita belajar lebih lagi tentang bahasa Mandarin. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk kalian yang sama sekali nggak tahu atau nggak bisa belajar, nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Mandarin, it's okay. Nanti kita belajar di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Masih semangatkah mendengarkan aku menjelaskan? Atau sudah bosan? Atau ngantuk? Oke, harus semangat ya. Karena kita orang muda harus semangat. Dan orang tua juga sih harus semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke berapa sekarang nih? Ketujuh ya. Pertanyaan ketujuh. Ada juga yang mempertanyakan, ada juga yang bertanya, Kak, di sana kuliahnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Jadi kalau untukku sendiri ya, teman-teman, karena aku jurusan bahasa Inggris, of course, aku di sini kuliahnya pakai belajar bahasa Inggris. Kuliahnya pakai bahasa Inggris, dosennya ngajar pakai bahasa Inggris. Kebanyakan sih kalau untuk mahasiswa internasional kita belajar itu pakai bahasa Inggris. Tapi nggak bisa dipungkiri ada 1 atau 2 jurusan yang mereka juga pakai bahasa Mandarin. Mungkin mahasiswa internasional nggak terlalu banyak di kampusnya ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa internasionalnya lumayan banyak, mereka pasti pakai bahasa Inggris untuk belajar di kelas. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, wah agak silo ya guys, tapi nggak apa-apa lah. Pertanyaan ke-8 itu, berapa sih biaya hidup di Taiwan? Jadi biaya hidup di Taiwan itu kita bagi 2 dulu, biaya untuk makan dan tempat tinggal. Kalau untuk makan, menurutku versi hemat, sehemat-hematnya 1 juta cukup ya teman-teman. 1 juta rupiah atau itu sekitar 2000 NTD, itu cukup kalau hemat ya. Kemudian kalau misalnya kita mau agak loyar sedikit untuk beli cemilan, beli buah, beli susu, itu 2 juta sebulan atau sekitar 4000 NTD, itu bisa lah ya untuk makan sebulan. Bisa boros-boros sekali lah ya. Oke, kemudian yang kedua untuk tempat tinggal, kalau kita tinggal di asrama, biasanya di asrama lebih murah daripada tinggal di luar. Itu versi daerah Hualien ya. Aku yang tinggal di Donghua. Mungkin kalau yang di daerah Taipei, di daerah Tainan mungkin lebih mahal. Tapi kalau di daerah Hualien untuk tempat tinggal, kalau di asrama itu sebulannya itu sekitar 1 sampai 1,5 juta per bulan atau sekitar 2000 sampai 3000 NTD per bulan. Itu udah termasuk internet, uang listrik dan uang air. Tapi kalau misalnya kita tinggal di luar, ngekos istilahnya, itu bisa lebih mahal sedikit ya. Itu sekitar 3.500 sampai 5.500 atau lebih lah ya NTD per bulan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2 sampai 4 juta per bulan. Terkadang ada yang udah termasuk uang listrik, tapi kebanyakan sih belum. Jadi kita bayar uang listrik sendiri. Kalau air biasanya sih ada yang gratis, tapi ada juga yang enggak. Tapi murah kok kalau air di sini. Oke, kemudian next pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Jadi orang juga sering menanyakan berapa sih biaya kuliah di Taiwan kalau kita tanpa beasiswa. Nah, kalau tanpa beasiswa ya teman-teman, lumayan mahal sih kalau dibandingkan dengan harga di Indonesia. Tapi kalau di universitas negeri itu lebih murah daripada universitas swasta. Kayak misalnya di Donghua itu universitas negeri
itu uang kuliahnya satu semester sekitar 10 jutaan, 10 juta satu semester. Itu kalau yang negeri. Bisa ya kita bilang aja lah sekitar 10 juta sampai 15 juta lah ya satu semester. Tapi kalau dia universitas swasta lebih mahal ya teman-teman. Itu bisa sekitar 30.000 NTD sampai 50.000 NTD. Sekitar itu sekitar 15 juta sampai 25 juta per semesternya. Lumayan mahal kan? Makanya kalau boleh cari beasiswa lah ya kalau kita kuliah di luar negeri. Kalau biaya sendiri nggak kuat adik bang. Oke, next pertanyaan terakhir. Akhirnya ya kan, setelah berpanjang lebar Ria, aku sendiri yang menjelaskan. Pertanyaan ke-10 ini paling sering ditanya ya, mereka pasti nanya yang satu ini. Kak, di Taiwan bisa part time job nggak? Bisa nggak kerja sambil kuliah? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi teman-teman, luckily, untungnya ya di Taiwan mereka memberikan izin kepada mahasiswa untuk kerja part time. Nanti kampus akan membantu kita untuk mengurus work permit, yaitu izin kerja untuk kita boleh kerja sambil kuliah, dengan syarat kalau masa kuliah ya itu kita kerja 20 jam seminggu. Jadi kalau kerja di Taiwan itu mereka bayar kita per jam. Terus tapi kalau untuk di hari libur itu free sih, 8 jam sehari, 8 kali 6 48 jam atau sekitar 50 jam seminggu. Itu kalau libur ya. Tapi kalau untuk kuliah nggak bisa, cuman 20 jam seminggu. Karena ingat ya teman-teman, tujuan kita kesini bukan untuk kerja tapi kuliah. Oke, kuliah dulu. Selebihnya kalau udah tamat kuliah ya terserah. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai kuliah di Taiwan, beasiswa di Taiwan, dan kehidupan di Taiwan. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai beasiswa di Taiwan, mengenai syaratnya, apa aja yang diperlukan, terus gimana cara daftarnya, nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman, ini adalah video pertamaku. Aduh, aku mohon sekali ya supaya aku lebih semangat untuk mengupload video-video berikutnya. Kalian silahkan subscribe, like, atau share video ini ke teman-teman kalian yang ingin melanjutkan kuliah di Taiwan. Atau nggak melanjutkan juga nggak apa-apa ya, untuk sekedar informasi juga bisa. Kemudian kalian juga bisa tuliskan pertanyaan kalian atau saran kalian atau ide-ide kalian di kolom komentar di bawah ini ya, di kolom komentarnya. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan aku berpanjang ria di sini ya, bercakap panjang-panjang di sini. Oke, itu dulu video dari aku. Tetap semangat, tetap sehat-sehat di sana, tetap menjaga kesehatan. Bye bye.